Bentar, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Sebelumnya kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan terkait fluorescence tube. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Syakira Mauren dan rekan saya. Saya Nazwa Darmita Putri. Saya Nurul Muhajirin Nida. Saya Syakir Rizky. Baik, selanjutnya ini cara kerja lampu TL. Di sini arus listrik dialirkan melalui tabung yang berisi uap merkuri dan gas inert seperti argon serta elektroda di kedua ujungnya. Nah, lalu sinar ultraviolet membuat aliran-aliran listrik yang menyebabkan atom merkuri tersebut tereksitasi dan menghasilkan sinar ultraviolet. Nah, lalu lapisan fosfor ini diaplikasikan pada lampu LED untuk mengubah cahaya atau lapisan material fosfat yang terdapat di tanah, batuan, dan makhluk hidup. Lalu efisiensi energinya, proses ini jauh lebih efisien dibandingkan lampu pijar biasa sehingga menciptakan lampu fluorescence dikenal lebih hemat energi. Selanjutnya akan dibantu dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya itu ada alat bantu menyalanya. Untuk alat bantu utama itu, untuk menyalakan lampu TL ini, itu ada balas dan starter. Nah, fungsi dari balas dan starter itu sendiri untuk mengontrol dan membatasi aliran arus listrik ke lampu agar bisa bekerja dengan aman dan stabil. Untuk cara kerjanya, saat lampu dinyalakan, balas ini memberikan tegangan tinggi untuk memberikan ion gas di dalam tabung. Nah, setelah lampu menyala, balas itu menstabilkan arus biar si arus listriknya ini tidak berlebihan. Untuk jenis balas, ada elektromagnetik atau trafo, itu menggunakan lilitan kawat dan cenderung menyebabkan kedip dan juga menghasilkan panas. Lalu ada jenis balas yang kedua itu jenis balas elektronik. Ini lebih efisien dan dia tidak berkedip, dia juga hemat energi dan juga tidak memerlukan starter terpisah. Untuk boleh di-next? Nah, untuk selanjutnya, starter. Kalau untuk starter sendiri itu saklar, pengatur waktu yang membantu proses awal penyalaan lampu. Cara kerja dari starter, saat listrik dihidupkan, starter itu akan, membuka dan menutup rangkaian secara cepat. Jadi dia ini, menyebabkan adanya tegangan tinggi sesaat yang diperlukan untuk, mengionisasi gas merkuri yang ada pada dalam tabung. Nah, proses ini juga yang menciptakan, efek kedipan di awal pada lampu, TL konvensional. Nah, lalu setelah gas terionisasi, lampu akan menyala dan starter akan berhenti bekerja. Untuk fitur tambahan dari starter itu ada, kapasitor, power factor kapi kapasitor. Itu komponen yang, seringkali ditemukan pada rangkaian lampu TL lama. Fungsi dari kapasitor ini untuk meningkatkan faktor, daya atau power factor dan, efisiensi rangkaian. Lalu ada fitting. Fitting itu untuk dudukan tempat lampu, TL yang, terhubung dengan rangkaian listrik. Untuk selanjutnya akan dibantu dijelaskan oleh Pak. Oke, di sini kita ngejelasin tentang tipe atau bentukannya. Di sini berdasarkan dari tipe teknologinya, lampu TL itu lampu TL tabung panjang yang standarnya tuh menggunakan gas, fosfor, dan arus listrik untuk menghasilkan cahaya. Sedangkan lampu TL LED itu versi modern dari TL neon, di mana dari lampu TL yang menggunakan teknologi dioda, lebih hemat energi dan berumur lebih panjang. Dari berdasarkan bentuknya, untuk tabung memanjang, yaitu bentuk TL yang paling umum terdiri dari lampu TL neon standar dan lampu TL LED yang berbentuk dengan tabung panjang, tersedia dalam berbagai ukuran seperti T5 dan T8. Dan ada gantung atau pendan TL LED yang dimodifikasi agar dapat digantung di plafon, sering digunakan untuk didekorasi atau kebutuhan penerangan yang spesifik. Ada yang berbentuk melingkar, sirkular, atau ring light.
Lampu TL berbentuk bulat atau melingkar, contohnya adalah TL neon model lama dan TL LED modern yang populer untuk keperluan fotografi atau video karena cahayanya merata dan tidak menghasilkan bayangan tajam. Dan adanya compact. Di sini lampu yang berbentuknya tidak lagi tabung panjang melainkan lebih kecil dan seringkali next. Ya, dilanjut aja. Di sini ada peruntukannya. Di nomor satu yaitu ada bangunan komersial dan perkantoran. Digunakan di kantor, sekolah, toko, dan supermarket yang memberikan cahaya putih terang dan merata untuk aktivitas kerja. Yang kedua, di rumah tangga, dipasang di ruang tamu, dapur, atau garasi, yang lebih memakan hemat energi dan tahan lama dibandingkan lampu pijar. Dan yang ketiga, di industri pabrik, itu biasa digunakan di area produksi, gudang, atau laboratorium, memberikan pencahayaan luas dan tidak membuat mata cepat lelah. Yang di nomor 4 itu adalah rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Dapat dipakai di ruang periksa, ruang operasi, dan laboratorium medis, supaya cahaya putih alami membantu melihat warna secara akurat. Yang kelima adalah transportasi umum atau fasilitas publik. Ditemukannya di stasiun terminal bandara dan parkiran indoor, yang memberikan penerangan merata untuk keamanan dan kenyamanan. Dan yang keenam terakhir yaitu adalah aplikasi khusus UV fluorescent, yaitu digunakan untuk mendeteksi uang palsu dan digunakannya dalam proses sterilisasi alat medis dan dipakainya dalam eksperimen biologi dan kimia. Oke, di next. Dilanjut sama rekan saya. Oke, selanjutnya ada kelebihan dari fluorescent tube ini. Yang pertama, dia itu hemat energi. Jadi lampu fluorescent ini lebih efisien dibanding lampu pijar karena menghasilkan lebih banyak cahaya dengan konsumsi listrik yang lebih rendah. Yang kedua, umur pakai lebih lama. Rata-rata umur fluorescent bisa mencapai 8.000 sampai 15.000 jam, jauh lebih lama dari lampu pijar biasa. Yang ketiga, cahaya lebih terang dan merata. Lampu ini menghasilkan cahaya yang lebih lembut, stabil, dan tidak terlalu panas sehingga nyaman untuk penerangan ruang kerja atau belajar. Yang keempat ada menghasilkan panas yang lebih sedikit karena efisiensi energinya tinggi, jadi panas yang dihasilkan jauh lebih rendah dan membantu menjaga suhu ruangan tetap sejuk. Yang terakhir ada pilihan warna yang beragam. Nah, lampu ini tuh tersedia dalam berbagai suhu warna dari putih hangat hingga putih dingin, sehingga mudah disesuaikan dengan suasana atau fungsi ruangan. Boleh di next. Nah, untuk kekurangan dari fluorescent ini, yang pertama mengandung merkuri. Lampu ini mengandung sedikit merkuri yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan jika pecah atau dibuang sembarangan. Yang kedua, harga awal lebih mahal. Meskipun hemat energi, harga pembelian awalnya biasanya lebih tinggi dibanding lampu pijar biasa. Yang ketiga, waktu nyala tidak seketika. Jadi ada beberapa jenis fluorescent membutuhkan waktu beberapa detik untuk mencapai kecerahan penuh. Yang keempat, sensitif terhadap suhu dan tegangan listrik. Kinerja lampu bisa menurun pada suhu dingin atau ketika tegangan listrik tidak stabil. Yang terakhir, performanya menurun seiring waktu. Jadi warna dan intensitas cahaya dapat berkurang setelah lama digunakan, terutama jika sering dinyalakan dan dimatikan. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, selesai. Cakir, maaf